Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk program The Secret yang baru, yaitu The Secret of 3 Yohanes. Wah, sudah program The Secret ini saya bersyukur sekali saya sudah selesaikan The Secret of Titus, The Secret of Judas, The Secret of Philemon, ya, The Secret of 1 Yohanes, The Secret of 2 Yohanes, dan ini The Secret yang keenam, yaitu The Secret of 3 Yohanes. Saya rindu, saya nggak tahu berapa tahun ini akan selesai program The Secret. 66 kitab, ya, The Secret, ada 66 The Secret. Ayat demi ayat kita kupas. Dan itu indah, saudaraku. Sangat indah. Kalau ngerti firman kita taati, indah. Jangan cuma ngerti tapi gak ditaati. Itu seperti ahli-ahli Taurat. Tapi kalau ngerti, taat, tumbuh. Wah, itu indah di hadapan Tuhan, ya. Nah, surat The Secret of 3 Yohanes, ya. Ini adalah surat Yohanes yang ketiga. Hari ini kita akan bahas garis besar surat 3 Yohanes, saudaraku. Nah, 3 Yohanes ini masih ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes ini menulis surat itu 3 surat. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan surat Injil Yohanes, kitab Injil Yohanes. Nah, dan di surat Yohanes yang ketiga ini ditujukan secara jelas kepada seseorang yang bernama Gaius. Itu di 3 Yohanes 1. Nah, memang tidak disebutkan di Alkitab, tapi kemungkinan Gaius ini adalah juga pemimpin gereja yang masih dalam ruang lingkup beban pelayanan Rasul Yohanes. Menurut para ahli, saudaraku, kemungkinan surat ini ditulis antara tahun 90 sampai 100. Ya, saudara bisa search sendiri di internet itu. Ini penulisan surat ini kapan? Sudah bisa temukan, saudaraku. Nah, tujuan penulisan surat 3 Yohanes ini adalah untuk memuji. Jadi surat 3 Yohanes ini isinya juga ada pujian sekaligus memberi nasihat kepada siapa? Kepada Gaius. Agar Gaius ini tetap berjalan dalam kasih dan kebenaran. Serta Gaius diminta bersikap tegas terhadap hal-hal yang tidak baik dalam ladang pelayanannya. Nanti akan ditunjukkan di sini Rasul Yohanes ini tunjuk orang namanya Diotrephes. Wah, ditunjuk ini, saudaraku, ditegur. Nah, Gaius diminta untuk menasihati, untuk mengarahkan. Jadi dipuji juga dinasihati. Nah, tema besarnya surat 3 Yohanes ini mirip-mirip dengan surat 1 dan 2 Yohanes. Nah, akan tetapi pada surat 3 Yohanes ini ditekankan pada berjalan dalam kebenaran. Itu dalam 3 Yohanes ayat yang keempat. Nah, sebagai pengingat, saudaraku, saya hanya ingin sebagai pengingat aja, saudara bisa setel ulang video saya The Secret of 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Itu garis besarnya itu ada tema besar di video-video itu. Nah, tema besar surat 1 Yohanes itu tinggal dan bersekutu dalam kasih Allah. Kalau 2 Yohanes adalah tinggal dan berjalan dalam kebenaran dan kasih. Kalau surat 3 Yohanes ini berjalan dalam kebenaran. Ini ya. Ini tema-temanya. Nah, garis besar surat 3 Yohanes ini ada 5 bagian surat 3 Yohanes. Yang pertama, salam pembuka, itu 3 Yohanes 1 ayat 1. Yang kedua, hidup beruntung jika berjalan dalam kebenaran, itu ayat 2 sampai 4. Ketiga, bekerja sama dengan kawan sekerja untuk kebenaran, itu ayat 5 sampai 8. Keempat, tokoh Diotrephes dan tokoh Demetrius. Kita akan pelajarin 2 tokoh ini di ayat 9 sampai 12.
Dan kelima bagian penutup itu ayat 13 dan ayat 13 sampai 15. Ini penutup. Ya, ini sedikit garis besar surat 3 Yohanes. Dan di video yang akan datang kita akan mulai step by step untuk menyelesaikan surat 3 Yohanes ini, saudaraku ya. Ayat demi ayat kita kupas. Saudara bisa baca sendiri surat 3 Yohanes ini surat pendek, cuma 15 ayat. Saudara baca sekali, 2 kali. Saudara mengerti, saudara catat. Dan saudara tunggu program The Secret ini terus tiap video saudara lihat lagi. Oh, ada hal yang baru, saudara catat lagi. Itu saudaraku ya, ini cara belajar firman Tuhan. Salah satunya belajar mandiri, kedua dengar dari pengajar-pengajar. Nah, saudara akan dapat banyak. Dan setelah itu yang ketiga, cara belajar firman Tuhan yang ketiga adalah praktek. Praktekkan. Saudara diajar harus taati, jujur, pengharapan, berharap. Saudara akan meningkat sampai puncak. Oke? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.